Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan petani cabai semuanya, semoga sehat semuanya ya. Nah, ini kondisi cabai kita yang tanam dengan modal seadanya ya, sistem tanam tanpa mulsa, hanya mengandalkan air hujan. Sistem pemupukan full tabur dengan pupuk yang sederhana juga ya, yang murah-murah saja. Jadi pertumbuhannya ya kurang maksimal. Kondisi tanah juga kurang subur, makanya kita inisiatif tanam dengan jarak yang rapat, jadi ya banyak batang banyak buah lah ya. Kalau orang Jawa itu banyak anak banyak rezeki. Nah, ini penampakan buah pertama ya, usia 58 hari, dan kondisi saat ini bulan Januari ya, hujan berhari-hari. Jadi kondisi seperti ini itu intensitas hama dan juga jamur bakteri itu ya meningkat. Tentunya kawan semua sudah paham lah ya. Ini ada ini kelakuannya ini ular bur. Nah, tuh sampai bolong ya. Dan beberapa penyakit dari jamur ya. Nah, biasanya ya ini yang sering terjadi adalah bercak daun ya. Yang lebih dikhawatirkan lagi adalah serangan antraknosa. Nah, itu. Ini cabai kita juga ada serangan kutu-kutuan yang langsung meningkat. Ini daun langsung mengkerut ya, daun pucuk mengkerut, keriting. Nah, tapi kemarin sudah kita atasi ya. Ada videonya di deskripsi. Oke, nah jadi kali ini kita akan membahas bagaimana kita menanggulangi masalah jamur dan bakteri ya, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit ya, diantaranya bercak daun, dan bahayanya lagi adalah antraknosa. Nah, ini pH-nya normal Pak, alhamdulillah. Namun sebelumnya mohon dipijat lor, like dan juga subscribe biar semangat. Nah, ini dia markas peralatan kita ya. Nah, jadi sebelumnya ketika sudah ada tanda-tanda muncul antraknosa itu masuk, sebelum kita melakukan penyepraian, kita buangi terlebih dahulu buah-buah yang sudah terinfeksi. Nah, jadi antraknosa atau patek itu sebutan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan juga bisa bakteri. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah penyepraian fungisida dan juga bakterisida. Nah, ini yang pertama ada Tandem, merek dagang Tandem, bahan aktifnya azoxystrobin dan juga difeconazole. Merek dagang lain itu yang terkenal Mr. Top ya. Nah, ini kan kita cari yang ekonomis saja. Nah, fungisida ini kan terdiri dari dua bahan aktif yang bersifat sistemik, protektif dan kuratif ya. Jadi preventif itu pencegahan dan kuratif itu pengobatan. Nah, kemudian cara kerja sistemik itu akan masuk ke seluruh jaringan tanaman sehingga membuat semua bagian tanaman itu akan bersifat racun. Akhirnya sehingga kan mampu menghambat dan mencegah cendawan yang akan melakukan penetrasi bagian-bagian tanaman tersebut. Nah, makanya sasarannya itu lebih luas ya, yang disebabkan oleh jamur dan juga bakteri itu. Jadi bisa dilihat di kemasan lah, dosis dan juga sasarannya, termasuk ya antraknosa, bercak daun ya, busuk ranting itu bisa. Satu lagi, bahan aktif difeconazole itu dari golongan triazol ya, mengandung zat pengatur tumbuh di masa generatif, meskipun di kemasan itu tidak tercantum ya ZPT-nya. Jangan salah pilih untuk masa generatif dan vegetatif. Nah, kemudian kita gabungkan dengan fungisida kontak ya. Nah, kita gunakan merek dagang pemulus, bahan aktifnya itu belerang ataupun sulfur ya. Nah, ini. Nah, jadi fungisida ini itu sifatnya kontak, bersifat fungitostik, artinya itu bekerja
dengan cara menghentikan jamur tumbuh secara normal. Jadi melemahkan jamur atau bakteri, tapi tidak bisa membunuh. Nah, makanya ketika jamur sudah lemah, kemudian yang membunuh adalah fungisida tadi, sistemik. Nah, itu loh. Boleh juga ya untuk dipadukan dengan bahan aktif yang lain ya, fungisida kontak yang lain, misalnya klorotalonil atau yang lainnya, kan banyak. Nah, jadi kita pilih belerang ini ya, karena belerang itu selain sebagai fungisida, ini juga bersifat akarisida ya, artinya mampu membunuh kutu-kutuan. Nah, itu ini sasarannya adalah tungau. Dan masih ada satu lagi ya kelebihan dari belerang atau sulfur ini. Nah, jadi sulfur itu termasuk juga salah satu unsur hara makro sekunder ya, sulfur. Jadi fungsinya itu juga sebagai zat klorofil daun, zat hijau daun. Nah, karena cabai kita tadi juga ada kendala di kutu-kutuan dan daun juga menguning. Nah, itu kita arahkan ke situ ya, untuk memulihkan daun-daun yang kuning akibat kutu-kutuan. Kemudian satu lagi, bahan aktif belerang ini itu sifatnya hangat ya, jadi berlawanan dengan unsur zinc. Kalau zinc itu pendingin, kalau belerang ini sifatnya adalah hangat, makanya cocok di musim penghujan seperti ini. Nah, dan usahakan penyemprotan itu di pagi ataupun sore hari ya, jangan pas waktu terik matahari. Nah, jadi kan bisa untuk mengatur suhu kelembapan pada tanaman ya, itu juga termasuk salah satu antisipasi munculnya bakteri dan juga jamur. Makanya gunakan sesuai dosis yang dianjurkan ya, tertinggi itu 3 gram per liter. Nah, kemudian ini ya pasti tidak asing lagi untuk petani semua ya, kapsid, bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, ini untuk fungisida sekaligus bakterisida ya, jadi sasarannya ini juga ke arah bakterinya ya. Nah, cuman ini pengaplikasiannya itu tunggal ya, tidak usah dicampur. Makanya setelah pengaplikasian fungisida, terus beberapa hari ya, besok atau lusanya itu kita masukkan kapsid ini ya. Ini juga fungisida yang sifatnya kontak, cuman ya spektrum luas ya. Nah, di sini di kemasan juga ada sasarannya ya, termasuk bercak daun, antraknosa ya, dilihat di kemasan. Kemudian untuk bahan aktif ini itu gunakan dosis yang tertera di kemasan ya, jangan sampai berlebihan, karena tembaga hidroksida itu apabila berlebihan itu juga dapat merusak sel-sel jaringan tanaman ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kalsium ya, kebetulan menggunakan Java Hydros, ini bentuknya adalah kristal ya, mudah larut. Nah, kalau yang kalsium ini pH-nya itu standar ya, 6-7. Kalau yang bentuknya tepung itu biasanya sampai 9 pH-nya. Nah, kalau kalsium ini bisa langsung kita kombinasikan ya, langsung pilih salah satu, bisa dicampurkan tadi. Jadi kegunaan kalsium ini juga ya untuk mempertebal dinding sel tanaman, memperkeras jaringan sel tanaman ya, sebagai imun lah ya, untuk melawan jamur-jamur dan juga bakteri. Nah, jadi ya saling bekerja sama ya antara fungisida, bakterisida, kemudian kalsium ini. Nah, makanya penggunaannya nanti ya itu sistemik pemulus, sistemik tandem tadi dimix dengan pemulus, kemudian kapsid tembaga hidroksida dimix dengan kalsium. Nah, itu ya. Nah, jadi
saling berkolaborasi untuk melawan dan mematikan jamur dan juga bakteri ya. Kemudian untuk kondisi seperti ini ya, dalam pemupukan baik melalui akar ataupun daun, itu kurangi yang unsur nitrogennya, karena nitrogen itu sendiri itu termasuk makanan jamurnya lah. Jadi perkuat kalium dan fosfatnya ya. Bagusnya lagi masukkan silika ya, jadi kerjasama untuk memperkuat dinding-dinding sel tanaman ya, dan juga buah. Oke, itu saja ya, bukan maksud menggurui, hanya sekedar berbagi. Lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain caranya. Sampai ketemu lagi, sayonara, semoga bermanfaat.